bisa dioptimasi. Hari ini kita belajar tentang linear programming. Secara umum, program linear merupakan salah satu teknik penyelesaian riset operasi. Dalam hal ini adalah khusus menyelesaikan masalah-masalah optimasi. Contohnya yaitu bisa memaksimalkan atau meminimumkan. Misalnya, memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Tetapi hanya terbatas pada permasalahan proses yang dapat diubah menjadi fungsi linear. Demikian pula kendala-kendala yang ada juga harus berbentuk linear. Secara khusus, persoalan program linear adalah suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing variabel sedemikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan atau objektif function yang linear menjadi optimum. So, tinggal setnya adalah maksimal atau minimum. Dengan memperhatikan kendala yang ada, yaitu kendala ini harus dinyatakan dengan ketidaksamaan yang linear. Misalnya, kita kebutuhan bahan baku kita ABC, kendalanya apa? Misal A maksimal berapa ton, B berapa, minimum berapa ton, itu yang menjadi kendala. Kemudian di dalam program linear ada yang namanya tujuan. Outputnya apa? Apa yang dimaksud? Apa yang menjadi tujuan permasalahan yang dihadapi yang ingin dipecahkan dan dicari jalan keluar. Tujuan ini harus jelas dan tegas yang disebut dengan fungsi tujuan (objective function). Fungsi tujuan tersebut dapat berupa dampak positif, manfaat-manfaat atau dampak negatif, kerugian-kerugian, resiko-resiko, biaya-biaya, jarak, atau waktu yang ingin diminimumkan. Kemudian, alternatif pembanding. Harus ada sesuatu atau alternatif yang ingin diperbandingkan. Misal, antara kombinasi waktu tercepat dan biaya tertinggi dengan waktu terlambat dan biaya terendah. Atau alternatif padat modal dengan tekannya, proyeksi permintaan tinggi dengan rendah, dan seterusnya. Kemudian, dalam program linear juga harus ada sumber daya. Sumber daya yang dinamis harus berada dalam keadaan terbatas. Misalnya, keterbatasan tenaga, bahan mentah yang terbatas, mental terbatas, ruangan untuk menyimpan barang terbatas, dan lain-lain. Pembatasan harus dalam ketidak linear. Keterbatasan dalam sumber daya tersebut dinamakan sebagai fungsi kendala atau syarat ikatan. Yang keempat yaitu perumusan kuantitatif, yaitu fungsi tujuan dan kendala tersebut harus dapat dirumuskan secara kuantitatif dalam model matematika. Yang kelima adalah keterikatan perubah-ubah yang berfungsi yang membentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut harus memiliki keterikatan hubungan atau hubungan fungsional. Contoh model linear programming. Fungsi tujuan dan semua kendala adalah fungsi linear terhadap variabel keputusan. Misal, sumber kegiatan kita adalah 1, 2, 3, sampai M. Kemudian pemakaian sumber per unit, misalnya 101, A11, A13, A13 sampai A16. Sama di A21, A22, A23 sampai A26. Kapasitas sumber misalnya B1, B2. Ini sigma set pertambahan tiap unit C1, C2, C3 sampai Cn. Tingkat kegiatannya adalah X1, X2, dan X3. Bagaimana kita ubah ini menjadi model matematis? Langkah pertama adalah kita harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu kalau di sini adalah set sama dengan C1 kali X1, C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 ditambah C3 kali X3 sampai Cn
Xn. Batasannya adalah apa? A11 kali X1, A11 kali X1 tambah A12 tambah kali X2 ditambah A13 kali X3 sampai AM. Dan di sini ada batas juga, X1 lebih besar atau sama dengan 0. X2 lebih besar atau sama dengan 0. Kalau di bawah 0, ya minus kita agak susah. Walaupun itu bisa. Kemudian asumsi-asumsi dasar dalam linear programming. Yang pertama adalah proportionality, yaitu naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua tuh additivity. Nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau dalam linear programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga adalah divisibility, yaitu keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan, demikian dengan Z yang dihasilkan. Yang keempat yaitu deterministik, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Nah, sekarang bagaimana langkah penyelesaian linear programming dengan metode grafik? Yang pertama adalah merumuskan masalah asli menjadi model matematik yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam model program linear, yaitu mempunyai fungsi tujuan, fungsi kendala, syarat ikatan non-negatif. Harus punya bisa diubah ke model matematis. Yang kedua adalah kendala-kendala yang ada di gambar sehingga dapat diperoleh daerah penyelesaian. Daerah yang memenuhi kendala atau wilayah kelayakan, daerah visible yang titik sudutnya diketahui dengan jelas. Yang ketiga itu nilai fungsi sasaran atau fungsi tujuan dihitung di setiap titik sudut daerah penyelesaian. 4. Dipilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Kalau maksimum berarti yang nilainya terbesar dan sebaliknya. 8. Soal asli sudah diperoleh. Contoh. Ini kita belajar tentang linear programming dengan metode grafik. PT Rakyat Bersatu menghasilkan dua macam produk, baik produk 1 maupun produk 2, setiap unit laku 3.000. Kedua produk tersebut dalam proses pembuatannya perlu 3 mesin. Produk 1 perlu 2 jam mesin A, 2 jam mesin B, dan 4 jam mesin C. Produk 2 perlu 1 jam mesin A, 3 jam mesin B, dan 3 jam mesin C. Tersedia 3 mesin A. Mesin A ada 3 yang mampu beroperasi 10 jam per mesin per hari. Mesin B tersedia 6 mesin yang mampu beroperasi 10 jam per mesin per hari. Dan mesin C tersedia 9 mesin yang mampu beroperasi 8 jam per mesin per hari. Berikan saran kepada pimpinan PT Rakyat Bersatu sehingga dapat diperoleh hasil penjualan yang maksimum. Dan berapa unit produk 1 dan produk 2 yang harus diproduksi. Ya, di sini ketika ada persoalan seperti ini, perusahaan mempunyai 2 macam produk, yang mana produk 1 maupun produk 2 sama-sama laku 3.000. Tetapi dalam pengerjaannya berbeda. Produk 1 itu memerlukan 2 jam mesin A, 2 jam mesin B, dan 4 jam mesin C. Produk B di A cuma 1, tapi di B dia perlu 3 dan C perlu 3. Bagaimana kita mengoptimalkan berapa produk yang harus produk 1 itu harus diproduksi berapa, produk 2 harus diproduksi berapa, sehingga kita mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Nah, kalau contoh seperti ini, yang pertama adalah kita harus fungsi kita adalah setnya apa? Kita mempunyai dua produk, yaitu produk 1 dan produk 2. Sehingga kita sini. Produk 1 set maksimal sama dengan 3000 X1 tambah 3000 X2. 3000 ini adalah harga lakunya. Artinya, kalau kita produksi 1, ini kita mendapatkan harga jual 3000. Kalau kita X2 kita 1, kita mendapatkan harga 3000. Kalau satu-satu semua, ini kita dapat 6000. Tapi masalahnya adalah ada pembatasnya. Nah, ini. Kalau kita lihat tadi, produk 1 itu dia perlu 2 jam mesin A, 2 jam mesin B, dan 4 jam mesin C. Kemudian produk 2 itu adalah 1 jam mesin A, 3 jam mesin B, dan 3 jam mesin B. Kalian jumlah produk mesin. Mesin A ada 3, mesin B ada 6, dan mesin C ada 9. Jumlah mesin A ada 3, B ada 6, C ada 9. Kemudian lama beroperasi. Nih. Mesin A mampu beroperasi 10 jam per mesin per hari. Kalau mesinnya Anda 3, berarti dia akan 30 jam. Jadi mesin A dia beroperasi 10 jam per mesin. Kalau 3 jadi 30. Dan mesin B dia 10 jam per mesin menjadi 60. Dan mesin C dia bisa beroperasi 8 jam per mesin, sehingga 8 kali 9 sama dengan 70 jam. Nah, sekarang kendalanya apa? Ini lama operasi adalah dalam jam per hari per mesin. Sehingga kalau kita lihat di sini, batasannya apa? Batasan membuat produk itu adalah di mesin. Artinya, kalau kita lihat di sini, produk 1 perlu 2 jam, produk 2 perlu 1 jam. Cuma waktu yang bisa beroperasi, dia hanya 30 jam. Sehingga sini 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 30. Artinya apa? Produk 1 itu produk 1 dan produk 2 bisa diproduksi maksimal 30 jam. Kurang dari 30 jam bisa. Maksimal dia adalah 30 jam. Kemudian 2X2 tambah 3X2 sama dengan 60. Lebih kecil atau sama dengan 60. Ini anggap kita mempunyai persamaan 1, 2, dan yang ketiga adalah 4X1 plus 3X2 sama dengan 7. Lebih kecil atau sama dengan 72. Ini persamaan 3. Asumsi kita adalah X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita udah dapat tujuan kita, Pak. Z adalah 3000 X1 tambah 3000 X2. Batasannya apa? 2X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 30. 2X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Dan 4X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 72. Nah, di grafik, bagaimana kita membuatnya? Nah, grafik adalah kita tentukan titik nolnya. Paling gampang gini. 2X1 sama dengan X2 sama dengan 30. Jika X1 sama dengan 0, berarti 0 tambah X2 sama dengan lebih kecil sama dengan 30. Jadi X2 sama dengan
30. Berarti kalau S2 berarti 0,30. 0,30. Kemudian bagaimana kalau X1? S1 udah, S2. S2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan 30/2 sama dengan 15. Kalau X itu adalah 15-nya di depan, sehingga 15,0. Sehingga dari persamaan 1, kita dapat sumbu X1 adalah di 15,0, X2 adalah 0,30. Nah, seperti ini. X1, lalu kita di A. Kita tinggal masukkan 15,0 itu di sumbu X, terus 0,30 di sumbu Y. Nah, dari sini kita dapat persamaan 1, yaitu di titik 15,0 sama 0,30. Kemudian yang kedua, angkanya sama. 2x1 plus 3x2 sama dengan lebih kecil sama dengan 60, sehingga kalau kita konversi x2-nya 0, sehingga x1-nya adalah 60 bagi 2, 30, berarti di titik 30,0. Kalau x2, S1-nya 0, berarti S2-nya adalah 60 bagi 3, jadi 20, berarti titik 0,20. Nah, persamaan 2 adalah ini. Dia di titik 60, 30,0. 30,0. Ini. 30,0 sama 0,20. Kita sudah dapat persamaan 2. Kemudian di persamaan 3, langkahnya sama. Kalau X2-nya sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 72 bagi 4, itu sekitar 18,0. Kalau ini dibalik, X2-nya, X1-nya 0, berarti 72 bagi 3, 60, 24. Berarti dia 0,24. 18,0 sama 0,24. Dari sini kita udah dapat titik-titiknya, yaitu 15,0, 0,30, ini persamaan 1, kemudian persamaan 2, di titik 30,0 sama 0,20, dan di persamaan 3 dapat 18,0 plus 0,24. Cara grafik gambarnya seperti ini. Yang dinamakan daerah kelayakan atau visible adalah, lihat dulu adalah contoh pembatasnya. Kita lihat. Di sini adalah lebih kecil atau sama dengan. Nanti kalau kita konversi ke sini, kalau lebih kecil itu adalah yang mendekati 0. Berarti yang dipakai itu adalah garis-garis putih ini. Yang garis-garis yang abu-abu ini kita nggak pakai. Batasannya adalah ini. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 3 persamaan ini, kita akan mendapatkan potongan. Nah, yang kita ambil adalah potongan-potongan yang mendekati 0. Saya di sumbu X. Di sumbu X itu ada ini. 15,0. Kemudian di sumbu B. Nah, sumbu B kita belum tahu. Sumbu B ini adalah perpotongan dari 1 dan 3. Sumbu C ini adalah perpotongan 1 sama 2. Dan sumbu D adalah 0,20. Nah, dari sini udah selesai belum? Belum. Kita harus substitusi yang B sama C.
Yang di B ini adalah persamaan 1 sama 3. Persamaan 1 adalah 2x plus 1 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 30 sama 4x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 72. Kita dapat titik B perpotongan antara garis 2x1 plus x2 sama dengan 30, 4x1 plus 3x2 sama dengan 72. Sehingga terserah ini mau dieliminasi yang mana. Misalnya nih, kalau kita eliminasi di X 1 berarti kan kita samakan nilainya. Sini 2, sini 2, sini 4. Berarti yang sini kalikan 2, sini kalikan 1. Sehingga 2x1 plus x2 sama dengan 30. Kalau kita kalikan 2 menjadi 4x1 plus 2x2 sama dengan 60. Samaan 3, 4x1 plus 3x2 sama dengan 72. Nah, ini untuk dihilangkan, dia menjadi 0 berarti akan dikurangi. 4 kurangi 4 sama dengan 0. 2 kurangi 3 adalah min 1. 60 kurangi 72 adalah min 12. Jadi minnya dihilangin sehingga x2 adalah 12. Nah, x1 dapatnya dari mana? Nah, ini tinggal dimasukkan aja. 2x1 plus 12 sama dengan 30. Berarti 2x1 sama dengan 30 kurangi 12 sama dengan 18. Berarti x1 sama dengan 30 kurangi 2 sama dengan 9. Sehingga kita di sini dapat nilai titik 9,12. 9,12. Sekarang kita titik C. Titik C itu adalah perpotongan dari 1 dan perpotongan dari 2 dan 3. Perpotongan 2 dan 3. Yaitu 2-nya adalah 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. 4x1 plus 3x2 sama dengan 72. Di sini udah ada yang sama, 3x2, 3x2. Sehingga tinggal dimasukin ada. 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. 4x1 plus 3x2 sama dengan 72. Kurangi 0. Jadi 2 kurangi 2, 2 kurangi 4 adalah min 2. 60 kurangi 72 adalah min 12. Ya, x1 dapat 6. Kita masukkan 2 kali 6 tambah 3x2 sama dengan 60. Sehingga 3x2 adalah 60 kurangi 12. 3x2 adalah sama dengan 48. Sehingga x2 adalah 48 kurangi 3 sama dengan 16. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 4 titik, yaitu di 15,0 yang B adalah 9,12, yang C adalah 6,16 dan D adalah 0,20. Nah, kita lihat Z adalah 3000x1 ditambah 3000x2. Yang di depan ini kita anggap x1, yang di belakang adalah x2. Ya, kita masukkan. Nih, 0 kita nggak usah. A adalah 15,0, 9,12, 6, 16, D 0,20. Nah, kalau kita masukkan di titik 15,0, Z-nya adalah 3000 kali 15 tambah 3000 kali 0 sama dengan 45.000. Kalau B itu 9,12, Z adalah 3000 kali 9 tambah 3000 kali 12 sama dengan 63.000. C 6,16, 3000 kali 6 tambah 3000 kali 16 sama dengan 66.000. Dan titik D adalah 0,20, yaitu 3000 kali 0 tambah 3000 kali 20 sama dengan 60. Dari 5 titik ini, mana nilai yang paling besar? Nilai besar adalah nih, 66.000. Berarti dari sini
Berdasarkan kendala yang ada, kita harusnya produk 1 kita bikin 6 unit, produk 2 kita bikin 16 unit. Sehingga dengan kita atur ini, kita akan mendapatkan total penjualan paling besar, yaitu sekitar 66.000. Nah, demikian penjelasan tentang grafik lebih kecil. Nanti kita setelah ini kita ulas yang grafik kombinasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.